Oke, mari kita langsung bahas ini ya. Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan benar-benar mikirin sebuah misteri besar di dunia modern kita ini? Maksud saya, gimana ceritanya coba? Cuma satu negara aja tapi bisa mendikte hampir seluruh sistem keuangan global. Nah, di sesi analisis kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas teka-teki raksasa ini. Kita akan lihat langsung ke datanya, sejarahnya, dan tentu aja fakta-fakta di balik layar tentang gimana Amerika Serikat bisa punya kendali yang luar biasa kuat atas ekonomi dunia. Kita akan bedah semuanya, langkah demi langkah. Masuk ke bagian pertama, misteri kekuatan ekonomi Amerika. Mari kita lihat seberapa besar sih sebenarnya kendali yang mereka punya. Ini tuh pertanyaan yang benar-benar mendasar banget. Coba bayangin deh, ada transaksi perdagangan minyak skala besar antara dua negara. Kedua negara ini sama sekali nggak ada hubungannya sama Amerika, letaknya juga jauh dari sana. Tapi anehnya, pembayarannya seringkali tetap pakai dolar. Faktanya nih, hampir 90% dari seluruh transaksi mata uang global itu melibatkan dolar loh. Seolah-olah dunia itu kayak nggak punya pilihan lain selain bergantung sama selembar kertas hijau ini. Nah, dan inilah dampak terbesarnya. Ibaratnya tuh, kalau ekonomi mereka batuk, seluruh dunia bisa langsung ikutan demam. Keputusan yang kelihatannya simpel dari bank sentral di Amerika, itu bisa seketika bikin nilai mata uang lokal kita, seperti rupiah, langsung melemah. Tiba-tiba aja harga emas global bisa melonjak tajam dan pasar saham di berbagai belahan dunia berguguran. Terus, gimana bisa sebuah keputusan di satu negara memicu kepanikan massal di negara-negara lain? Jawabannya ada pada pilar pertama dari dominasi mereka. Bagian kedua, dominasi dolar dan The Fed. Ini nih dua pilar utama yang benar-benar menopang semuanya. Pada dasarnya, kita di dunia ini nyaris nggak punya pilihan selain mengandalkan dolar. Kenapa coba? Karena saat ini dolar itu bukan sekedar mata uang lokal buat warga Amerika aja, tapi udah jadi cadangan devisa utama yang disimpan sama banyak banget negara. Alasannya sebenarnya simpel tapi sangat kuat. Dolar itu secara luas dianggap sebagai aset yang paling aman dan paling dipercaya di muka bumi. Tahukah kalian, kalau dihitung-hitung ada lebih banyak uang kertas $100 yang beredar di luar Amerika daripada di dalam negaranya sendiri loh. Jadi, pas seluruh dunia butuh dolar buat transaksi dan simpan kekayaan, secara otomatis Amerika dapat kekuatan yang luar biasa besar. Nah, sekarang yang benar-benar menarik dari perbandingan ini adalah betapa bedanya aturan main buat Amerika. Coba deh, kalau sebuah negara berkembang, sebut aja Indonesia, mencetak uang terlalu banyak, nilai mata uangnya pasti anjlok dan inflasi langsung meroket kan? Tapi Amerika itu punya privilege yang sangat unik. Ketika mereka mencetak uang dalam jumlah masif, dolar tersebut malah langsung diserap oleh seluruh dunia. Jadi, beban inflasi mereka nyebar ke pasar global dan sukses mencegah ekonomi lokal mereka dari kehancuran. Beda banget kan? Terus, pilar keduanya itu adalah The Federal Reserve atau yang sering banget kita sebut The Fed. Singkatnya, ini adalah bank sentral paling berpengaruh di dunia. Mereka ini mesin utamanya ekonomi Amerika. Tapi, ya itu tadi, karena posisi dolar itu super dominan, kebijakan dari The Fed nggak cuma berlaku buat warga Amerika. Kalau para petinggi di The Fed udah ngomong atau bikin kebijakan, mau nggak mau seluruh dunia dipaksa buat dengerin dan nurut. Jadi, gimana sih efek domino ini bekerja di dunia nyata? Coba bayangin alur kasarnya kayak gini. Pertama, The Fed mutusin buat naikin suku bunga. Otomatis, suku bunga di Amerika jadi jauh lebih narik perhatian dan dianggap lebih aman buat naruh uang. Kedua, para investor global langsung bereaksi menarik uang mereka dari negara-negara berkembang dan mindahin semuanya ke Amerika. Ketiga, arus modal yang gede-gedean ini bikin nilai dolar langsung melonjak naik yang otomatis menghantam dan ngelemahin mata uang negara lain, sekalian ngejatuhin pasar saham lokal mereka. Keempat, ya udah, ekonomi global terguncang hebat deh. Ini adalah rantai sebab akibat yang benar-benar nyata. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, penguasaan teknologi global. Karena ternyata cengkeraman mereka itu melampaui sekadar uang kertas. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, ini tuh bukan cuma sekedar perusahaan ya, ini adalah infrastruktur modern dunia kita. Miliaran manusia di bumi ini, termasuk kalian yang lagi nonton analisis ini, pasti ngandelin mereka setiap hari. Mulai dari smartphone di saku kalian, media sosial buat scrolling, jaringan cloud, kecerdasan buatan atau AI, sampai sistem pembayaran digital. Semuanya ujung-ujungnya bermuara di raksasa teknologi Amerika ini. Dan fakta barusan dengan sangat brilian nunjukin satu kenyataan mutlak. Amerika itu nggak cuma perkasa di sektor keuangan, tapi mereka juga penguasa mutlak di sektor teknologi. Karena apa? Di era modern sekarang ini, teknologi adalah kekuatan ekonomi terbesar.
Dominasi ganda inilah kombinasi uang dan infrastruktur digital yang bikin benteng ekonomi mereka itu nyaris mustahil buat ditembus sama negara lain. Bagian keempat, sejarah sistem keuangan dunia. Kalian mungkin mikir, kenapa sih negara lain nggak bikin sistem sendiri aja? Jawabannya ada di masa lalu. Coba kita mundur dikit dan bayangin kondisi dunia pasca Perang Dunia Kedua. Waktu itu, ekonomi negara-negara raksasa di Eropa dan juga Jepang benar-benar hancur lebur akibat perang. Tapi sebaliknya, wilayah Amerika Serikat aman dari kerusakan dan ekonomi mereka malah tumbuh pesat. Negara-negara yang hancur tadi praktis nggak punya pilihan lain selain bersandar pada Amerika buat bangun kembali negaranya. Nah, dari titik nol inilah Amerika memposisikan dirinya secara definitif sebagai pusat ekonomi dunia. Nah, sejak saat itulah sistem keuangan global ini mulai dibangun di atas fondasi Amerika dan secara perlahan nyiptain semacam jebakan ketergantungan. Kita nggak bisa gitu aja milih keluar dari sistem ini, soalnya semuanya udah terhubung terlalu dalam. Coba lihat, perdagangan internasional pakainya dolar, mayoritas uang investasi global ngalirnya ke Amerika, perusahaan teknologi raksasa pusatnya di sana, dan pastinya pasar saham terbesar di dunia juga ada di Amerika. Mengurangi ketergantungan ini ibarat ngurai benang kusut yang rumit banget karena sistemnya udah kebacot ngakar di seluruh penjuru bumi. Masuk ke bagian kelima dan terakhir. Akankah dominasi ini berakhir? Mari kita netral aja dan lihat gimana lanskapnya ke depan. Sekarang ini beberapa kekuatan dan konsep global yang baru mulai bermunculan. Kita bisa lihat ada kebangkitan ekonomi Cina yang super masif, terus ada juga aliansi BRICS, ini sekelompok negara yang mulai coba menyatukan kekuatan ekonomi mereka. Selain itu, ada perkembangan mata uang digital dan beberapa upaya nyata dari sejumlah negara untuk melakukan dedolarisasi alias nyoba pelan-pelan ngurangin porsi dolar di transaksi mereka. Ini semua adalah pesaing-pesaing baru yang terus berusaha cari jalan alternatif. Tapi, dan ini adalah hal yang paling krusial boleh dibawa pulang dari seluruh analisis kita kali ini, dominasi Amerika sampai detik ini bukan cuma soal seberapa kaya negara itu. Amerika masih jadi pusat kekuatan karena mereka memonopoli satu hal yang gak ternilai harganya, yaitu kepercayaan. Ya, kepercayaan dunia terhadap mata uang mereka, teknologi mereka, dan sistem keuangan mereka. Dan dalam ilmu ekonomi, kepercayaan itu adalah kekuatan yang paling absolut, gak ada tandingannya. Selama dunia masih bergantung pada sistem kepercayaan ini, pengaruh Amerika jelas nggak akan pudar gitu aja. Tapi dengan munculnya berbagai pesaing baru, masa depan itu selalu punya kejutan tersendiri. Gimana menurut kalian? Apakah suatu hari nanti dominasi Amerika ini bakal benar-benar tergantikan oleh kekuatan lain? Saya penasaran banget pengen dengar perspektif kalian, jadi langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka cara kita ngebedah topik-topik rumit kayak gini, jangan lupa buat tekan tombol subscribe biar terus dapat wawasan soal gimana dunia kita ini sebenarnya bekerja. Terima kasih banyak udah menyimak dan sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.